Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi.
Dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda, dan semua yang menderita karena kesusahan. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal, penderitaan para medis, pemerintah kami, dan juga gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu saling menolong dan membantu sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Janji Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
1-5. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin makan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengencap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang itu, yang memang dibuat oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Untuk pemimpin biduan,
nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang aku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2, sebagaimana tadi telah kita dengarkan dalam nats epistel. Minggu Quasimodo Geniti adalah minggu pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu telah melahirkan kita kembali. Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu telah melahirkan kita menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu, setelah Paskah, kita memasuki Minggu Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi iman dan pengharapan kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar iman dan pengharapan kita. Secara khusus menjadi dasar pengharapan kita di dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, menjadi dasar iman dan pengharapan kita ketika jiwa kita tertekan, ketika kita menghadapi banyak kesusahan dan penderitaan di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nats khotbah kita ini, pemazmur sedang menghadapi pergumulan batin. Dan bagaimana pemazmur mengatasi pergumulan batinnya, pergumulan jiwanya. Bagaimana pemazmur menghadapi penderitaan dan kesusahannya. Itulah
yang akan kita temukan di dalam nats khotbah ini. Di dalam nats khotbah ini pemazmur sedang menghadapi pergumulan. Ia hidup di negeri orang lain. Ia hidup di negeri orang asing yang tidak seiman dengan dia. Ketika ia hidup di negeri orang asing, dia mengalami pergumulan batin yang membuat jiwanya sangat tertekan. Yang pertama, pemazmur sangat merindukan beribadah di rumah Tuhan. Ketika dia hidup di negerinya sendiri, dia selalu beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia turut serta ambil bagian dalam pelayanan di dalam ibadah. Dia menjadi pembawa nyanyian di dalam ibadah, terutama di dalam perayaan-perayaan keagamaan. Ia selalu aktif. Tetapi selama dia hidup di negeri orang asing, dia tidak pernah lagi datang ke rumah Tuhan. Dia tidak pernah lagi beribadah di rumah Tuhan. Dia sangat merindukannya, dan itu membuat dia sangat tertekan, sangat menderita. Yang kedua, persoalan yang sedang dihadapi pemazmur dalam nats khotbah ini selama dia hidup di negeri orang asing adalah banyak orang-orang sekitar, orang-orang yang tidak seiman dengan dia, melecehkan imannya, bahkan boleh dikatakan menghina Tuhan yang dia imani, dengan berkata, "Di manakah Tuhan?" Bagi orang-orang sekitarnya, bahwa Tuhannya pemazmur itu adalah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan yang tidak berkuasa, Tuhan yang tidak memihak kepada dia, sehingga pemazmur dihina dan dilecehkan dengan perkataan, "Di manakah Tuhan?" Kedua persoalan itu menjadi pergumulan batin dalam hidup pemazmur yang membuat jiwanya sangat tertekan. Bahkan dikatakan di dalam nats khotbah ini, siang malam ia selalu berurai air mata. Jiwanya menjadi gundah gulana, jiwanya menjadi sangat tertekan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita yang hidup saat ini juga orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sedang menghadapi pergumulan batin yang membuat jiwa kita tertekan. Tentu saat ini kita sangat merindukan beribadah di rumah Tuhan, sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini. Saya yakin di perayaan Jumat Agung dan di perayaan Paskah, kita sangat merindukan untuk bersekutu dengan orang-orang lain beribadah di gereja. Kita sangat merindukan untuk melakukan perjamuan kudus di tengah-tengah gereja kita.
Tetapi karena situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, kita sampai sekarang masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu itu menjadi pergumulan, menjadi tekanan bagi jiwa kita. Sebab itu menjadi kerinduan kita bersama untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan tentu kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur di dalam naskah ini. Tuhan kita dilecehkan, iman kita dilecehkan. Banyak perkataan-perkataan, banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat untuk melecehkan Tuhan kita, untuk melecehkan iman kita. Dan tentu kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan pribadi yang membuat jiwa kita tertekan. Sakit penyakit yang sedang kita alami, persoalan yang sedang kita hadapi sekarang, dampak dari penyebaran virus corona. Ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi karena PHK. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini yang menjadi pergumulan kita, yang membuat jiwa kita tertekan, yang membuat batin kita menangis. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengatasi pergumulan iman kita, mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama, marilah kita tetap beriman dan berpengharapan kepada Allah kita, Yesus Kristus. Beriman dan berpengharapan bukan berarti selalu melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beriman dan berpengharapan juga berarti kita melihat apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita di masa lampau. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah klimaks karya Allah di dalam hidup kita. Kita kembali melihat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sebagai karya Allah di dalam hidup kita. Dan sekaligus kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kita di masa yang akan datang. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Sebagaimana juga yang telah dinyatakan oleh pemazmur di dalam naskah ini, Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah kita itu bukan Allah yang mati. Sebagai Allah yang hidup, Allah kita itu melihat, mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dia mendengar seruan-seruan kita. Dia mendengar doa-doa kita. Di dalam naskah ini, di dalam ayat 6, pemazmur sangat jelas mengakui
jiwanya sangat tertekan, jiwanya sangat gelisah. Tetapi kegelisahan itu hanya dapat diatasi dengan berharap kepada Allah yang hidup. Kegelisahan itu hanya dapat diatasi dengan beriman kepada Allah yang hidup. Kita bisa melihat dan meneladani bagaimana Abraham mengatasi kegelisahannya, mengatasi jiwanya yang tertekan. Jika kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, saat itu Abraham hidupnya sangat tidak tenang, memikirkan masa depannya. Saat itu Abraham sangat gelisah. Tetapi Abraham bisa keluar dari kegelisahan itu. Tapi Abraham bisa keluar dari ketidaktenangan itu ketika dia melihat dan berharap kepada Tuhan. Abraham yang sangat gelisah tentang masa depannya, sudah di usia 75 tahun. Anak yang dijanjikan Tuhan itu belum nyata. Dia gelisah memikirkan hidupnya. Dia gelisah memikirkan masa depannya. Tetapi dia beriman dan berharap kepada Tuhan. Dengan iman dan berharap kepada Tuhan itulah akhirnya Abraham mengalami ketentraman, keluar dari kegelisahannya, keluar dari ketidaktenangannya, keluar dari tekanan jiwanya. Dengan beriman dan berharap kepada Tuhan, bahwa dia percaya dan mempercayakan hidupnya, Tuhan yang hidup akan mengatur masa depannya. Tuhan akan menuntunnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya tepat di waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dengan berharap dan beriman kepada Tuhan itulah akhirnya Abraham tenang. Dan ketenangan itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi ketenangan itu, kegelisahan itu sirna dari iman dan pengharapannya. Akhirnya Abraham bisa aman dan nyaman di dalam ketidaknyamanannya. Akhirnya Abraham meyakini sesuatu yang pasti di dalam imannya dan harapannya kepada Tuhan. Iman dan harapan itulah yang membuat kita bertahan hidup di dalam kegelisahan kita, di dalam penderitaan kita. Ketika kita kehilangan harapan kita, maka kita kehilangan hidup kita. Iman dan harapan itulah yang membuat kita bisa bertahan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang membuat jiwa kita gelisah, yang membuat jiwa kita tertekan. Dengan tetap percaya Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Dia melihat, Dia mendengar apa yang sedang kita hadapi, dan kita percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya dilakukan oleh Tuhan. Dengan beriman dan berharap kepada Tuhan itulah Tuhan yang telah melakukan mujizat-mujizatnya di masa lalu, Dia juga akan melakukannya dalam hidup kita di masa yang akan datang.
Tuhan kita itu hidup. Dia tidak berhenti berkarya. Dia tidak berhenti bekerja. Dengan beriman dan berharap kepada Tuhan, kita percaya bahwa melalui pergumulan kita, penderitaan yang sedang kita hadapi, itu menjadi alat Tuhan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi dan mengatasi kegelisahan hidup kita yang sedang terjadi saat ini, yaitu dengan tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam hidup kita. Melalui iman dan pengharapan itu akan memberi kita kekuatan untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Ketika kita kehilangan iman dan harapan kita, maka kita juga akan kehilangan pujian kita kepada Tuhan. Kita juga akan kehilangan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur dalam Mazmur kali ini, di dalam ayat 6 dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur di situasi yang sulit bukanlah hal yang mudah, tetapi itu bisa jika kita tetap beriman dan berpengharapan kepada Allah kita yang hidup. Dengan pujian dan ucapan syukur, kita juga bisa memperoleh ketenangan jiwa kita, mengatasi kegelisahan kita, mengatasi pergumulan batin kita. Dengan pujian dan syukur, beban yang ada di dalam hidup kita akan terasa ringan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Di dalam ilustrasi itu dikatakan mengapa burung bisa terbang dan bernyanyi. Pada awalnya katanya burung tidak bisa terbang dan bernyanyi. Suatu ketika Tuhan datang membawa sebuah beban, meletakkan itu di pundak angsa. Tetapi angsa dengan suara yang keras sangat bersungut-sungut. Lalu beban itu dipindahkan kepada kuda. Tetapi kuda dengan kekuatannya ingin menyingkirkan beban itu. Dia taruh beban itu di atas yang lain. Semuanya berusaha untuk menyingkirkannya. Lalu Tuhan menaruhnya di atas pundak burung. Lalu burung itu merasakan beban itu menekan hidupnya, menekan jiwanya. Tetapi burung itu, dia bernyanyi, dia bersyukur, dan nyanyiannya adalah Ki Olam Asdo, yang artinya kasih sayang Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah nyanyiannya, itulah suaranya. Lalu beban itu terasa ringan, dan burung itu awalnya berlari, dan akhirnya bisa terbang. Beban itu akhirnya tidak menghalanginya untuk bisa terbang. Di dalam kegelisahan kita, di dalam persoalan hidup kita,
ketika kita bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan, beban itu akan terasa ringan. Jika kita terus meyakini dan bernyanyi, kini olah aslo, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Melalui pujian, melalui syukur kepada Tuhan, jiwa kita bisa tenang, bisa tentram. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kegelisahan. Kegelisahan yang datang dalam hidup kita. Kita harus selalu bergantung kepada Allah. Hari ini kita masuk kepada minggu puasa Morbiditas. Seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi selalu bergantung kepada ibunya. Oleh karena itu jika dikatakan seperti bayi yang baru lahir, itu artinya kita selalu bergantung kepada Allah yang hidup itu. Mengapa kita selalu bergantung kepada Allah yang hidup itu? Karena seorang bayi tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, belum memiliki kekuatan dalam dirinya. Jadi ia tidak dapat hidup dari dirinya sendiri. Oleh karena itu seperti bayi yang baru hidup selalu bergantung kepada Allah, karena kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk hidup. Kita hidup karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Karena Allah yang hidup itu adalah kekuatan kita. Oleh karena itu jika itu benar-benar kita sadari dalam hidup kita, kita tidak dapat hidup dari diri kita sendiri, maka kita akan selalu bergantung kepada Allah, tidak mau kehilangan Allah. Seorang teolog pernah berkata bahwa di dalam hidup kita ini ada satu hal yang hanya dapat dipenuhi oleh Allah, yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun, yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun, tetapi hanya Allah yang dapat memenuhinya. Oleh karena itu, dengan bergantung kepada Allah, kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan masa depan kita, menyerahkan segala persoalan kita kepada Allah. Kita bergantung kepadanya. Kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Dan kekosongan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup kita akan diisi oleh Allah. Dan itu akan menjadi sumber ketenangan, kenyamanan di dalam hidup kita. Yang keempat, bagaimana kita mengatasi persoalan kita, pergumulan batin kita. Biarlah kita selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Pemasmur mengatakan, seperti rusa yang rindu sungai, demikianlah pemasmur selalu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Pemasmur memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Beriman dan berpengharapan kepada Tuhan itu artinya memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan? Tentu salah satunya adalah melalui ibadah yang kita lakukan. Pemasmur sangat merindukan beribadah kepada Tuhan, karena melalui ibadah itu dia berjumpa dengan Tuhan. Karena melalui ibadah itu dia menemukan ketenangan, dia menemukan kenyamanan, dia bisa sangat intim dengan Tuhan. Seperti seekor rusa, hidupnya akan terasa teduh
jika ia menemukan mata air. Kegelisahannya, kegeresahan yang dia alami terpuaskan ketika dia menemukan sumber air. Demikianlah kita yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita merasa teduh kegelisahan hidup kita. Kita akan menemukan ketenangan ketika berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Oleh karena itu, ibadah itu bukan sekedar formalitas, bukan sekedar rutinitas, tetapi melalui ibadah itulah kita bisa intim dengan Tuhan, menemukan keteduhan, menemukan ketenangan dalam setiap persoalan kita. Itu makanya kita sangat penting mendoakan saudara-saudara kita jika hidupnya terhalang datang untuk beribadah kepada Tuhan karena situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, misalnya entah sakit atau penyakit. Bagi seseorang terkadang itu menjadi tekanan batin baginya. Ia sangat merindukan beribadah kepada Tuhan, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan. Di saat seperti itulah kita perlu mendoakan orang-orang yang sangat merindukan beribadah kepada Tuhan. Di saat kita gelisah, di saat kita menghadapi pergumulan batin, di saat itu kita ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita mengatasi persoalan hidup kita, kegelisahan batin kita yang sedang kita alami, yaitu tetap dengan haus akan firman Tuhan. Seorang bayi selalu haus akan susu yang murni, karena melalui susu yang murni itulah dia mengalami pertumbuhan. Tentu ketika kita menghadapi pergumulan batin, ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita, kita harus selalu merindukan dan haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bekerja untuk menguatkan kita, menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita. Firman Tuhan itu bekerja untuk menerangi hati dan pikiran kita, bagaimana kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi. Ketika kita sedang gelisah, ketika jiwa kita tidak tenang, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita, tetapi Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan melalui firman itu Dia memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita menghadapi persoalan kita, bagaimana kita menghadapi kegelisahan kita, pergumulan batin kita. Firman itu menerangi jiwa kita, menerangi hati kita, menerangi hidup kita. Oleh karena itu, seperti bayi yang baru lahir, kita menjadi orang selalu haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Melalui firman Tuhan itu, iman kita terus bertumbuh, pengharapan kita terus bertumbuh. Melalui mendengar firman Tuhan, iman kita muncul, iman kita dikuatkan, iman kita berproses menuju kedewasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita pasti mengalami pergumulan batin yang membuat jiwa kita tertekan. Kita pasti menghadapi penderitaan yang membuat jiwa kita tertekan.
membuat hidup kita gelisah. Tetapi melalui Najkhotbah ini kita dipanggil Tuhan untuk terus berpengharapan kepada Allah yang hidup, untuk terus beriman kepada Allah yang hidup. Karena Dia adalah Allah yang telah melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita dan akan terus bekerja. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang selalu melihat dan mendengar dan mengetahui segala pergumulan hidup kita. Melalui Najkhotbah ini kita diingatkan di dalam kegelisahan kita, di dalam pergumulan batin kita, jangan pernah kehilangan iman dan harapan kita kepada Allah. Biarlah kita seperti bayi yang selalu bergantung kepada Allah, yang selalu haus akan firman Tuhan, yang selalu merindukan berjumpa dengan Tuhan, sehingga kita kuat, kita sanggup, kita bisa mengatasi persoalan hidup kita, tekanan jiwa yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami dalam perjalanan kami. Dalam setiap melakukan pekerjaan kami, Tuhan selalu membimbing kami. Sungguh banyak Tuhan anugerah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hanya dapat mensyukuri segala anugerah Tuhan itu dan memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi penderitaan, kesusahan. Tuhan selalu bekerja melalui Roh Kudus dalam hidup kami, meninggikan iman kami, meninggikan pengharapan kami, sehingga kami masih dapat hidup sampai saat ini, memuji dan memuliakan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu kepada Tuhan kami berseru, kepada Tuhan kami memohon. Selamatkanlah dunia ini, selamatkanlah kami dari penyebaran virus corona. Karena kepada Allah kami bergantung. Kami adalah manusia yang sangat lemah. Kami percaya di dalam kuasa Tuhan. Penderitaan kami saat ini akan berakhir. Dan kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami. Dan kami mohon kepada Tuhan, berilah Tuhan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan dapat mengambil keputusan-keputusan untuk dapat mengatasi persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, kami sangat merindukan beribadah di rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan orang lain. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami hanya percaya segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kami yakin Tuhan akan kembali mempersekutukan kami di gereja ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, berkati pekerjaan tangan mereka, berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kuatkanlah Tuhan
yang sedang dalam keadaan lemah, hiburkanlah yang sedang dalam menderita. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Kami mengaku kami adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu mengampuni kami, menerima kami dalam kedosaan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Seperti bayi yang baru lahir sepenuhnya tergantung kepada ibunya, dan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Kita haus dan rindu akan perlindungan Allah yang penuh kasih itu. Kita tergantung hanya kepada Allah saja. Kiranya diri kita yang rindu melihat Allah, dan Allah yang hadir dalam diri kita menjadi kekuatan kita menghadapi segala kesulitan dan derita yang sedang terjadi di bumi ini. Kiranya kehendaknya sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam suasana tenang ataupun gelisah. Saat bumi dilanda pandemi COVID-19, kita berserah kepada Allah yang memberi kita kekuatan menghadapinya. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah kekuatan kami. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan Kepala yang harus kami taati, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi segala kesulitan dan derita. Buka hati kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat dan hamba-hamba yang memberitakan firman. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan pengasihan-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami bergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat. Shalom.